Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masih terus belajar tentang level up, dan sudah seharusnya hidup kita anak-anak Tuhan itu memiliki level yang terus naik. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Jadi level up itu adalah sebuah akibat, sebuah dampak. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami kemajuan, peningkatan, justru hidupnya turun ya, dalam dimensi roh, mentalnya, ya, kesehatannya, ekonominya, bisnisnya tidak mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ayat ini bahwa kita jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, adalah ketika apabila engkau mendengar. Jadi kita mulai dengan kata mendengar. Apa yang kita dengar dalam hidup kita? Kita seringkali mengalami penurunan dalam hidup kerohanian kita. Karena yang kita dengar bukanlah perkataan-perkataan Tuhan. Di pikiran kita, di telinga kita, apalagi dengan tantangan sosial media yang begitu luar biasa. Ada yang namanya WhatsApp, Facebook, ada yang namanya Telegram, macam-macam. Ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram. Nah ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus perlu belajar mawas diri untuk apa yang kita dengar ini kita perhatikan. Belum lagi masalah-masalah yang muncul, rasa ketidakadilan, rasa kita perasaan disakiti, ditinggalkan, kesepian, kondisi-kondisi yang sadar atau tidak sadar iblis memasukkan suaranya lewat dunia ini, lewat persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak lagi banyak mendengar. Karena itu saya nggak tahu berapa banyak waktu saudara untuk mendengar, memperkatakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan ingat bahwa level yang naik itu dimulai dari mendengar. Level yang membuat kita terus naik adalah ketika kita belajar mendengar. Dan di ayat 1 di Ulangan 28 ini sampai ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa apabila kamu mendengar, semuanya itu terjadi ketika kita mendengar. Tuhan berkata kepada orang Israel, hai Israel, dengarkanlah, Allah itu Esa, kasihilah dia. Karena itu di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk suara ketakutan, suara kekhawatiran, suara ketidakadilan, macam-macam suara berkecamuk. Karena itu di Petrus dikatakan bahwa kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi kita perlu tenang. Ya, ketika murid-murid menghadapi badai gelombang di perahu yang mereka tumpangi, Yesus berkata, tenang kamu. Ya, jangan takut. Kadangkala dunia ini membuat kita, telinga rohani kita, telinga di jiwa kita, ya, itu adalah di mana kita, Bapak Ibu, suara-suara yang muncul itu menakutkan. Karena itu Tuhan Yesus perlu menenangkan lebih dulu murid-murid. Tenang. Ya, jangan takut. Baru dia menenangkan gelombang laut itu. Karena mungkin ya pandangan saya lebih mudah menenangkan laut daripada menenangkan hati murid-murid. Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu? Hei kamu orang yang kurang percaya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel gagal masuk tanah Kanaan karena mereka tidak percaya. Kenapa? Karena suara mereka
di pikiran mereka, di mata mereka, di telinga mereka hanyalah perkara-perkara lahiriah. Karena itu saya berdoa biar kita mulai memperbaiki pendengaran kita. Apabila kamu memiliki telinga mendengar suara Tuhan Allahmu pada hari ini, lembutkanlah hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus ngomong, ayo kita belajar, kita nggak akan pernah bisa taat, mentaati, menghidupi firman kalau kita tidak mendengar. Karena lewat saat teduh ini, saya mendorong kita semua untuk kembali memperhatikan bagaimana dengan telinga rohani kita. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang kedua, level up itu terjadi ketika kita mulai belajar menghidupi. Jadi kalau kita mendengar firman dan tidak menghidupi, kita berdusta, kita menipu diri kita sendiri. Karena itu kita mau belajar sampai firman itu jadi darah dan daging. Kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, bukan hanya punya pengetahuan yang banyak tentang firman, tapi firman itu mendapat tempat yang terbaik di hati kita. Yohanes 15 ayat 7 berkata, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu minta, Bapa akan berikan kepada kita. Karena itu Yesus mengajar bahwa kalau kita ingin ikut Dia, kita perlu menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah kunci. Jadi mendengar dan menghidupi. Dan ini adalah prinsip dasar kalau kita ingin level up, naik tingkat dalam hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Bapa, terima kasih, kemurahan dan anugerah-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Bukan kuat, bukan gagah, kami butuh Tuhan, kemurahan dan anugerah-Mu. Singkapkan, bukakan telinga rohani kami, hati kami jadi lembut, sehingga kami menjadi orang-orang yang mudah mengerti firman Tuhan. Kami menghidupi firman-Mu, kami tidak bahagia karena apa yang kami tahu, tapi kami menjadi bahagia ketika kami menghidupi firman Allah. Karena itu biarlah hidup kami dipenuhi dengan firman Allah, telinga kami. Suara dunia begitu menakutkan, tapi kami berdoa adalah firman Allah meneguhkan kami semua. Diberkatilah umat-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.